Housekeeping, di sini panggil dengan Keeping. Episode ke-10 kali ini podcast Langit Rantai Ngobrol Inovatif menghadirkan salah satu karyawan PNM Mekar Anggana. Di sebelah kiri saya itu ada namanya Mbak Amiru. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Kayaknya hari ini ceria ya. Alhamdulillah. Ceria. Berarti tadi mulai udah lama ya nunggu mulai dari pagi sampai sekarang baru bisa ketemu nih. Iya. Oke, aku kan kebetulan kesempatan kali ini aku udah banyak sebelumnya kan udah banyak nih ya sebagai narasumber. Saya juga tuh ngobrol sama teman-teman AO, kemudian teman-teman manajer. Nah kali ini kan aku lebih kembali lagi nih sebenarnya ketemu sama teman-teman Mekar. Nah pasarnya adalah Mbak Minus. Udah berapa lama sih bergabung di PNM? Saya bergabung tuh sekitar 4 tahun. 4 tahun. 2019. Berarti sebelum COVID ya? Sebelum COVID betul. Jadi September tanggal 2 kemarin pas 4 tahun. Oh, pas September kemarin Iya. tanggal 2 itu pas 4 tahun. Betul. Dari 4 tahun itu perjalanan masih panjang ya. Nah, pernah di mana-mana aja tuh? Apa memang stagnan satu tempat atau? Oh enggak, saya pertama kali masuk PNM itu di Samarinda Utara. Di Samarinda Utara itu jadi AO 9 bulan. Kemudian saya jadi FAO di Sambuja. Terus kemudian sekarang di Anyer. Kembali di Anyer, berarti udah 3 unit nih. Iya betul. Dari 3 unit itu kan pasti ada cerita hal-hal yang menarik, mungkin hal-hal yang ya suka dukanya pasti ada lah ya. Nah, itu dari pengalaman 3 tempat itu yang mana yang lebih menarik atau yang lebih suka dukanya lebih banyak? Dari ketiga unit itu yang paling berkesan sebenarnya yang pertama ya. Karena baru pertama kali kan. Pertama kali bergabung, terus kemudian dapat leader yang menurut saya bagus ya, karena bisa menuntun saya kan waktu itu masih baru. Kemudian dapat teman-teman yang satu pikiran. Timnya teamworknya bagus. Berarti dari tim yang juga bisa akhirnya membangun karakter ya. Iya. Semangat Mbak Minus semakin. Apa lagi ya? Pernah ada hal sulit nggak yang dihadapin selama bekerja? Kan dulu awalnya pernah jadi AO kan? Seperti apa tuh awalnya dulu deh? Kalau jadi AO sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya sebenarnya, karena dari timnya juga bagus. Karena kan saya masuk ke sana itu Semedu itu sudah jalan hampir sudah 2 tahun. 2 tahun ya. 2017. Jadi Semedu itu sudah build ya, sudah kuat gitu. Jadi waktu saya masuk, saya tinggal mengikuti yang ada. Leadernya bagus, bisa mengarahkan saya. Teman-teman timnya juga bagus, tidak menjerumuskan ke arah yang tidak gitu kan. Jadi di situ saya baru terbangun di situ. Kemudian nih setelah jadi AO kembali ke FAO atau PSAO belum ya? Oh belum. Jadi waktu FAO. itu langsung ke FAO karena dulu tuh menggantikan utamanya. Menggantikan teman yang sakit. Itu di unit yang pertama. Yang bisa dulu menggantikan, terus kemudian ternyata sama atasan saya ya udah jadi FAO aja ya kan gitu. Ada kesempatan waktu itu ya, kesempatan jadi FAO kemudian gantikan. Nah, kemudian setelah berapa lama di Samarinda, kemudian ke Samboja. Samboja itu memang keinginan Mbak Minus sendiri atau memang? Enggak, jadi mutasi ke Samboja itu sebenarnya bukan membantu juga sih. Waktu itu kan harusnya rolling. Waktu tahun 2020 itu kan Samarinda itu masih sedikit ya Pak. Iya. Masih berapa ini tuh? 3 Samarinda Utara, Tenggarong sama Samboja. Nah, 3 FAO itu maunya di rolling. Tadinya saya maunya dimasukkan di Tenggarong. Tapi ternyata FAO Tenggarong itu sudah punya suami kan Pak. Gitu. Jadi sudah punya suami, nggak boleh sih. Mau jauh sama suami kan kayak mana ya? Gitu. Akhirnya saya ngalah. Oke. Ini udah pengalaman hampir 4 tahun ya, Mbak. Harusnya lumayan paham lah ya, tahu nih kerjanya di PNM itu seperti apa. Tapi sebenarnya itu bagian dari pengalaman juga nantinya yang bisa membentuk karakter seorang Mbak Minus sendiri nanti di PNM. Nah itu ada kiat-kiatnya nggak? Bisa menguatkan diri kah? Atau memang karena nilainya yang sudah bagus? Atau karena memang dari semangatnya Mbak Minus sendiri yang pertama di dalam dirinya gitu?
Atau ada kiat-kiat apa lagi sih yang bisa di-share ke teman-teman? Kiat-kiatnya karena apa ya? Mungkin semangat ya, karena semangat ya. Karena atau gini, atau ada yang mungkin ada penyemangatnya mungkin orang tua gitu ya, Iya, keluarga gitu ya, pasti. atau pasangan gitu ya. orang tua pasti. Jadi pada saat bekerja kan yang dipikirkan kan kita tidak perlu menyusahkan orang tua. Iya, Nah, iya. jadi itu yang pertama yang membuat semangat mau kerja dimanapun kan pasti yang penting kita bekerja tidak menyusahkan orang tua gitu. Terus kemudian pada saat pertama kan dari tim yang lama kan bagus. Jadi ini saya kuat gitu kan, saya mentalnya udah aman gitu. Jadi waktu dipindah kemana-mana juga merasa sudah terbiasa nih. udahlah aman gitu. Bisa dikatakan mandiri lah ya. Iya betul. Dengan umur yang waktu itu masih umur Waktu masuk ke PN itu umur 21. Waktu 21. berarti orang ini sekarang 25 ya. Masih muda lah ya. Berarti masih punya karir ke depan di PN dan bisa lebih baik ya. Itu panggilnya Mbak Milus ya. Jadi itu dengan siapa Pak? Iya. Mbak Milus. Namanya Mbak siapa? Mbak Milus. Mbak. Oke. Nah ini nih Mbak Milus. Terakhir kemarin informasinya Mbak Milus sih dapat reward ya. Dapat reward salah satu karyawan yang umroh. Kemarin sempat berangkat ya. Iya. Ada berapa orang barang dari Samarinda? Dari Samarinda 2 orang. 2 orang. Saya sama Kum Bontang. Nah, itu mungkin salah satu apresiasi ya atau suatu penghargaan lah yang diberikan oleh PNM kepada karyawan-karyawannya PNM khususnya ya. Jadi ini loh ternyata PNM itu juga sangat memberikan apresiasi kok kepada karyawan. Jadi enggak ibaratnya ada kerja tapi tidak ada yang bisa memberikan semangat itu kan salah satu itu tadi ya, reward tadi. Oh ternyata aku bisa mendapatkan juga nih ke Sufi melalui fasilitas umroh tadi yang diberikan oleh PNM. Itu dari Terus seperti apa sih perasaannya? Kaget. Oh ini kaget? Kaget karena awal-awal kan waktu masuk ke sini kan pas-pasan setelah itu COVID. Jadi kan kita kan nggak tahu ada reward apa area Samarinda atau region Samarinda itu kayaknya nggak, selama 4 tahun tuh nggak pernah saya dengar. Iya betul. Itu saya pertama kali itu kaget waktu di share itu kan, karena saya pikir saya mau reward apa. Biasanya itu kalau dulu tuh ada reward pulsa dari KMM, dari Bapak Pak Muswadi dulu. Iya kalau kita dari closing cepat tuh udah reward. Kaget sih. Terus senang juga karena nggak nyangka kan kok bisa apa nih yang bikin saya bisa dapat gitu kayak gitu. Pernah penasaran berarti ya? Kenapa? Apa jadi penasaran nih? Iya, sebenarnya apa nih yang bikin saya dapat, apa karena saya mutasi lulus apa gimana gitu kan? Karena lama juga gitu ya. Tapi sampai sekarang kalau karena masalah lama juga ternyata juga nggak terlalu lama. Sampai sekarang sih masih bingung kenapa gitu. Itu pilihan juga ya, mungkin rezekinya juga dari itu dari orang tua gimana tuh? Dari keluarga? Orang tua tuh kaget. Kaget juga. Malah tadinya tuh nenek saya itu nggak percaya Pak. Jadi waktu mau berangkat itu nenek saya bilang gini, ini bukan penculikan kan? Saking takutnya. Tapi itu bukan penculikan kan? Terus tiap hari itu nelfon Pak, kamu di mana ini, kapan pulang takutnya. Karena kan emang dari papa kamu nggak pernah ada kayak gini. Jadi nenek itu yang lebih ke khawatir. Jadi waktu sempat di sana, posisi di umroh itu orang tua nelfon? Iya. Nenek Iya nanya. Nanya kabar terus tuh, gimana kamu di sana? Takutnya gimana? Beneran apa gimana anaknya? Iya. Padahal udah segede ini gitu. Bang Minus bisa berikan motivasi deh ke atau sharing-sharing ke teman-teman di cabang Samarinda, mau ikut yang ulang, maupun lokal atau juga ke insan PNM. Untuk semangat bekerja ya Pak. Mulai terserah, mungkin mau motivasi tadi kehidupannya atau ya bebas. Untuk teman-teman kerja di PNM ini kan berat ya. Maksudnya kalau di jalan nggak ikhlas kayaknya berat. Jadi teman-teman kerjanya yang ikhlas, karena ini nggak tahu nih apa kerja yang ikhlas kan, tahu-tahu misalnya turun, tahu-tahu dapat reward gitu. Jadi kerja ikhlas. Terus untuk teman-teman mekar terutama pada saat bekerja apa ya,
tanamkan dalam pikiranku kerja itu harus bukan cepat selesai, tapi harus tepat. Artinya kalau misalnya kerja itu kan kalau cepat selesai kan pasti yang mudah dulu ya. Iya. Dan yang penting cepat pulang gitu. Dulu kan kegiatan udaranya nggak sepenuhnya jalan-jalan lancar. Iya betul. Jadi harus tepat juga pada saat bekerja. Jangan malas. Jangan malas tuh. Jangan malas. Ini kalau saya jadi FAO di ruangan aja gitu. Enggaknya enak nih di ruangan aja, nggak kemana-mana, nggak kemalasan. Tapi kita kan kerja juga mengikuti ritme teman-teman di lapangan tuh. Jadi sebagai tim gitu kan. Sebenarnya saya nggak minta nih teman-teman untuk ayo dong kalian tuh harus kasihan sama saya pulang malam. Sebenarnya kan nggak kayak gitu. Karena sebagai tim kan apalagi teman-teman FAO itu yang lainnya Pak juga mereka itu kalau misalnya kerja kan apa yang diterima dari AO dari lapang itu kita yang kerjakan gitu. Jadi di sini yang berperan penting itu sebenarnya kan AO dan UM. Mereka tuh yang bisa mengatur ritme kerja mereka. Ritme kerja di lapang mereka itu mereka yang bisa atur, sedangkan kami ini yang di kantor ini ngikuti ritme mereka gitu. Jadi pada teman-teman pada saat di lapang coba untuk sedikit berpikir kasihan nih ya Pak kayak gitu. Berarti memang saling mendukung lah ya. Betul. Karena memang juga tanpanya ada FAO itu sendiri, segala proses alur bisnisnya maupun koleksinya itu juga pasti akan bertambah. Dengan adanya komunikasi yang baik, kemudian juga tim yang kuat, tadi tolong bisa dibentuk dalam suatu tim uniknya ya. Betul. Jadi namanya itu ritmenya yang bisa ngatur adalah UM dan FAO. Kalau FAO mah bukan terima beres tapi terima kerjaan dari mereka kan. Dari mereka nih, dikasih dari angsuran nih, betul, berapa betul. Kamu nggak bisa, kamu nggak bisa kayak ayo cepet sih mereka. Emang kamu tahu di lapang kayak gimana ya? Nggak tahu, emang bener nggak tahu. Tapi kalau misalnya mereka nggak cepet, kan kami juga yang kesusahan gitu. Jadi teman-teman yang di lapang jangan malas dan lebih semangat lah gitu. Kan mau pulang cepet, semua mau pulang cepet juga sama. Jadi kalau misalnya mereka pulang cepet kan saya enak, saya juga pulang cepet. Jadi teman-teman motivasinya semangat aja dan ikhlas. Biar dapat. Ya itu tadi salah satu hasil ya dari kelas teman-teman juga. Yang penting pencapaiannya juga baik, kemudian juga menjaga kualitasnya dari bulan ke bulan itu bisa tercapai. Jadi ya itu tadi sedikit cerita tentang dari Mbak Minus yang salah satu FAO Mekar yang ada di Samarinda. Kebetulan Mbak Minus ini di wilayah Samarinda 2 di Unit Mekar Agama. Oke. Terima kasih Mbak Minus sudah berbagi, bisa sharing juga nih ke teman-teman. Memang sebenarnya sih pengen itu lama banget ya kalau pengen cerita itu, tapi nggak boleh cukup karena penuh dengan pekerjaan juga dan kita bisa paling tidak dengan adanya waktu kesempatan ini dan bisa meluangkan bisa berbagi cerita tentang ya pengalamannya Mbak Minus, kemudian juga Mbak Minus bisa memberikan sedikit kiat-kiat menjadi karyawan kinerjanya ini bisa biar lebih cepat, biar lebih apa ya dalam artian nih kita namanya kita kerja itu kan kerja pasti ada aturan yang berlaku yang di semua di perusahaan termasuk kayaknya. Jadi teman-teman harapannya bisa bekerja dengan lebih baik, bisa meningkatkan kualitasnya, bisa meningkatkan mutunya juga. Jadi itulah salah satu nanti yang bisa menjadikan diri kita itu menjadi berhasil dan juga bisa membuat pengalaman pekerjaan ini udah sampai di sini nih, aku udah bisa berhasil. Jadi titik-titik mana nanti yang teman-teman itu bisa menjadikan hasil yang luar biasa. Jangan lupa saksikan podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-10 kayak cabang Samarinda. Sampai jumpa, see you.